dengan menanyakan kabar kalian. Sehatkah kalian semua? Puji Tuhan kamu menjawabnya sehat. Dan semoga kedepannya juga kita selalu sehat. Kita jauh dari segala macam penyakit sehingga kita tidak terhalang untuk belajar. Baik, anak-anak ibu, pelajaran kali ini ibu kenalkan dengan mengangkat dulu tema apa itu ruang. Nah, kalau di benakmu mungkin ruang itu apakah hanya sebatas di rumahmu? Tidak. Apakah hanya sebatas di ruang kelasmu? Tidak. Apakah hanya sebatas di laut? Tidak. Nah, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan ataupun hanya sebagian, yang digunakan manusia atau makhluk hidup lainnya untuk tinggal bersama. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kamu sudah paham? Ruang itu menunjukkan tempat kita tinggal. Nah, sebelum kita lihat lagi lebih jauh, ruang itu ternyata memiliki konsep yang lebih luas. Yang pertama, di dalam pasar juga dikatakan ruang. Di dalam kelas juga dikatakan ruang. Di ruang tamu rumah kita juga ruang. Maka kalau dikatakan ruang itu yang pertama konsepnya berada di daratan. Nah, yang kedua, ruang itu berada di daerah perairan seperti di sungai, seperti di laut, kemudian seperti di danau. Kita tahu di sungai ada kehidupan, di laut ada kehidupan, dan juga di danau ada kehidupan. Nah, intinya di perairan itu terjadi kehidupan. Siapa yang hidup di sana? Kita katakan ikan, kita katakan tumbuhan. Nah, sudah semakin paham ya? Nah, yang ketiga, konsep dari ruang itu bisa dikatakan sebagai tempatnya adalah untuk ruang angkasa. Kenapa ruang angkasa? Bisa tinggal di sana, katakan burung. Atau kita sementara waktu untuk tinggal di sana, misalnya kita berada di dalam pesawat. Maka ruang angkasa juga merupakan bagian dari ruang. Nah, sudah semakin paham ya anakku? Maka kalau kita katakan bagaimana interaksi yang terjadi. Nah, interaksi sosial yang terjadi antar ruang itu menunjukkan adanya hubungan antara ruang yang satu dengan ruang yang lain. Katakan misalnya di sini adalah daerah dataran tinggi. Katakan misalnya di sini adalah daerah dataran rendah. Apakah terjadi interaksi antara dataran tinggi dengan dataran rendah? Nah, mungkin anak-anak ibu akan mengatakan, iya bu, terjadi interaksi. Interaksi seperti apa? Kita tahu di daerah dataran tinggi itu adalah daerah penghasil yang namanya sayur mayur, yang namanya buah-buahan, yang selalu kita butuhkan untuk kegiatan kita, pemenuhan kebutuhan kita untuk makan, minum. Nah, begitu juga di daerah dataran rendah terjadi interaksi sosial itu karena memang daerah dataran rendah dikatakan sebagai penghasil ikan. Nah, interaksi sosial seperti apa yang terjadi? Interaksi yang terjadi ketika terjadi pertukaran hasil dari daerah dataran tinggi dibawa kepada wilayah daerah dataran rendah. Begitu juga sebaliknya, ikan dari daerah dataran rendah dibawa ke tempat daerah dataran tinggi. Bagaimana anak ibu? Sudah semakin pahamkah kalian bagaimana hubungan yang terjadi atau interaksi yang terjadi antara wilayah dataran tinggi dengan dataran rendah? Nah, kalau kalian sudah paham, di situ kalian sudah memahami ternyata interaksi antar ruang sudah menunjukkan adanya hubungan antara satu tempat dengan tempat lain. Nah, jadi dari contoh yang ibu katakan itu menunjukkan interaksi keruangan dapat terjadi dalam kondisi yang pertama adalah saling melengkapi. Wilayah daerah dataran tinggi tadi tidak bisa melengkapi kebutuhan ikan. Tetapi dari daerah dataran rendah, ikan bisa didapat, maka dikirimkanlah ke wilayah daerah dataran tinggi. Begitu pula sebaliknya. Sayur mayur yang terdapat di daerah dataran tinggi, itu dibutuhkan di wilayah daerah dataran rendah.
maka di sanalah interaksi yang menunjukkan saling melengkapi. Nah, syarat kedua interaksi keruangan adalah untuk keadaan yang menunjukkan saling melengkapi. Di satu sisi ada lagi yang lebih dalam lagi makna di samping saling melengkapi. Nah, dikatakanlah itu kesempatan antara. Kesempatan antara menunjukkan 3 wilayah ruang. Kesempatan antara itu terjadi jika suatu wilayah menawarkan, memberikan alternatif yang lebih baik lagi. Nah, contohnya seperti apa? Katakan kita selama ini mendapatkan sayur mayur dari daerah dataran tinggi. Lalu ternyata sayur mayur, buah-buahan, kita juga bisa temukan dari daerah Binjai. Dataran tinggi tadi contohnya seperti Brastagi. Dari segi tempat lebih jauh. Dari daerah Binjai itu lebih dekat. Nah, kita dari daerah wilayah dataran rendah. Nah, kita tadi surplus dari segi ikan, tetapi kita minus sayur. Maka jarak yang lebih dekat itu akan terjadi jika kita memilih di wilayah kota Binjai. Nah, lebih dekat jarak tempuhnya. Sedangkan kalau di wilayah yang pertama itu seperti daerah Brastagi, jauh lebih jauh. Jadi lebih efektif kalau kita mengambil dari wilayah yang lebih dekat. Itulah yang kedua, ya, kesempatan antara. Nah, yang ketiga, kemudahan transfer. Kemudahan transfer atau kemudahan memindahkan itu akan terjadi antara wilayah yang satu dengan wilayah yang satu apabila ada dukungan dari berbagai fasilitas. Katakan yang pertama dari segi kelengkapan transportasi. Katakan yang kedua dari segi kelengkapan sarana prasarana. Nah, kalau dari faktor kelengkapan transportasi, kelengkapan sarana prasarana, itu semua sudah mendukung, maka akan semakin terjadilah kemudahan transfer. Nah, demikian video pembelajaran yang Ibu berikan. Ibu mengerti sedikit banyaknya pasti ada yang tambah melalui video pembelajaran ini. Dan semoga bermanfaatlah ini bagi kita semua, terkhusus untuk anak-anak Ibu SMP Katolik Trisakti 1 Medan. Terima kasih. Selamat pagi.